meriwayatkan hadis dari gurunya, lalu kemudian disampaikan kepada muridnya. Nah, dalam melakukan penerimaan dan khususnya periwayatan, itu mereka menggunakan ungkapan-ungkapan tertentu, ya. Nah, di sini disebutkan pengertian dulu. Turuqut tahammul wal ada adalah bentuk-bentuk pengambilan dan penerimaan hadis dari guru-guru perawi yang dilambangkan dengan ungkapan-ungkapan tertentu berupa kata atau harf, dikenal dengan syighah at-tahammul wal ada. Lambang-lambang periwayatan tersebut menghubungkan antara satu perawi dengan perawi yang lain. Halo? Oke. Yang menghubungkan antara satu perawi dengan perawi lainnya yang terdekat dalam sanad hadis. Menurut para ulama, anukah bisa hilang tuh lah, anulah, Talista. Kelis. Ya. Tinggi Bapak. Bapak. Menurut ulama hadis, setidaknya dikenal ada 8 bentuk atau kaidah at-tahammul wal ada. Ini nanti juga perlu kita sampaikan sekarang karena ini berkaitan juga dengan tugas ya, tugas yang dikerjakan nantinya. Jadi ada semacam analisis tentang ketersambungan sanad, ya, dan nanti ada analisis tentang ketersambungan para perawi dengan perawi yang lain. Kemudian berikut dengan penilaian ulama-ulama hadis terhadap para perawi tersebut. Nah, coba lanjut lagi. Ada 8 bentuk atau kaidah at-tahmul wal ada. Selanjutnya. Yang pertama adalah as-sama' min labzi syekh. Ini pengertian. Penerimaan hadis dengan cara mendengar langsung lafal hadis dari guru hadis. Bentuknya as-sama' ini adalah didiktikan atau disampaikan dalam pengajian guru hadis, baik berdasarkan hafalan maupun catatannya. Nah, sama saja seperti Ana dengan Bu Hanpian, ya. Saat ini kalian berada dalam satu majelis, meskipun majelis online ya, majelis online. Namun kan kita berada dalam satu frekuensi yang sama, yang ini memungkinkan adanya keterhubungan antara saya dengan Bu Hanpian. Maka apa yang saya sampaikan itu kemudian diterima oleh Bu Hanpian. Dan ini disebut dengan as-sama', ya, mendengar langsung dari guru, ya, mendengar langsung dari guru. Bagi mayoritas ulama hadis, bentuk periwayatan as-sama' ini dinilai paling tinggi kualitasnya. Dan karena itulah metode ini selalu berada di awal pembahasan literatur ilmu hadis. Lambang periwayatan yang digunakan seperti haddasana, sami'tu, akhbarana, qala lana, dan zakara lana. Nah, di dalam tugas iktibar yang pernah kalian lakukan, yang sudah kalian lakukan sebelumnya, itu kalian pasti menemui ya lambang-lambang periwayatan itu disebutkan di dalam sanad hadis. Dan karena itulah kemudian itu wajib dibuat dalam iktibar, lambang periwayatan itu. Jangan sampai ada yang ditinggal ya atau tidak ditulis. Dan penulisannya pun kemudian berbeda dengan penulisan nama perawi. Kalau lambang periwayatan itu kan ditulis bebujur. Jadi kada seperti kada beratak kayak kita biasalah, tetapi bebujur untuk menandakan bahwa itu adalah lambang periwayatan yang menghubungkan perawi dengan perawi di atasnya atau perawi di bawahnya. Oke. Saya coba dulu ya.
Ya, lanjut. Yang kedua, suara saya terdengar lah. Halo? Terdengar Pak, terdengar Pak. Terdengar Pak. Ya. Lagi di masjid nih. Yang kedua adalah coba di lagi. Yang judulnya ya. Al-Arad ini adalah al-qira' ala syekh ya. Jadi penerimaan hadis dengan cara menghadapkan riwayat hadis kepada guru hadis dengan cara perawi itu membaca sendiri atau orang lain yang membacakan, dia mendengarkan baik dari catatan maupun hafalannya. Metode ini mirip dengan pemeriksaan hafalan seorang penghafal Al-Quran pada guru. Nah, persis seperti setoran tahfiz biasanya. Mengenai kedudukan qiraah ini masih diperselisihkan. Ada yang menganggapnya dia lebih tinggi dari as-sama, ada yang menilainya lebih rendah. Ya, bahkan ada yang menyatakan posisi qiraah itu lebih tinggi. Nah, lambangnya biasa qara'tu ala fulan atau quri'a alayya fulan wa ana asma' fa'qirru bihi. Nah, ini beberapa ungkapan. Mungkin ini tidak terlalu banyak ditemui lah dalam kajian sanad hadis yang saat kalian melakukan kegiatan takhrij itu. Yang lebih dominan itu hadasana, hadasani, kemudian akhbarana, amba'na ya. Nah, mungkin itu ada. Nah, itu masing-masing melambangkan metode periwayatan khusus, secara khusus. Baik, lanjut lagi. Oke, yang ketiga adalah al-ijazah. Nah, ijazah ini bahasa sederhananya adalah pemberian izin. Ya, pemberian izin. Jadi penerimaan hadis dengan cara pemberian izin oleh guru hadis kepada perawi untuk meriwayatkan satu hadis darinya, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi istilah ijazah dalam konteks ini tidak mesti tertulis ya, seperti yang umumnya berlaku sekarang. Kalau kita kan ijazah itu harus tertulis. Nah, tapi dalam periwayatan hadis yang namanya ijazah itu tidak mesti tertulis ya, dia bisa secara lisan. Meskipun masih kontroversi, para ulama membolehkan periwayatan hadis dengan ijazah ya dalam beberapa bentuk tertentu yang secara umum terbagi menjadi dua. Ada ijazah disertai dengan munawalah, itu nanti akan kita bahas, dan ada juga ijazah yang murni atau mujarrad. Lanjut. Ijazah bil munawalah ini ada dua ya. Pertama, ijazah guru kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis yang ada pada guru tersebut. Nah, jadi ijazah guru kepada jadi pemberian izin ya yang diberikan oleh si guru kepada si murid untuk diriwayatkan hadisnya. Yang kedua, ijazah guru kepada muridnya yang sebelumnya menyodorkan hadis, kemudian guru tersebut memeriksanya dan memaklumi bahwa hadis itu juga diriwayatkan darinya. Nah, jadi ada semacam catatan dari murid, catatan hadis, lalu diperiksa oleh guru, dan guru itu menyatakan bahwa hadis ini memang dia pernah belajar dan pernah dia terima. Nah, itu ya ijazah munawalah. Adapun ijazah mujarradah ini terbagi lagi menjadi 4. Ijazah guru kepada orang tertentu untuk hadis tertentu. Misalnya hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari. Saya misalnya memberikan izin kepada kalian, silakan kalian riwayatkan ini Sahih Bukhari. Ya, Sahih Bukhari. Nah, ini sanad saya. Ini sanadnya saya terima dari guru saya sampai kepada musannif kitab. Musannif kitab tentu tersambung dengan guru, dengan baginda Rasulullah gitu ya. Nah, dan ini masih banyak ya di saat ini ya, kita mendapatkan ijazah tertentu dari guru, lalu kemudian beliau memperlihatkan sanadnya yang sampai kepada gurunya dan penulis kitab hadis.
ya, lalu kemudian ijazahkan kepada si murid. Yang kedua, ijazah guru kepada orang tertentu untuk semua hadis yang pernah didengarnya ataupun diriwayatkan. Nah ini, jadi dia tertentu, ujar gurunya, aku pernah belajar A, B, C, D, E, F, G. Nah itu semua aku ijazahkan, aku bolehkan kepada Ibu Pian untuk meriwayatkan. Artinya kemunyaan tuh, misalnya sini ada belajar saya Bukhari, ada belajar saya Muslim. Nah jadi aku pernah ngambil ijazah kitab-kitab hadis dari guruku ini, lalu kemudian aku ijazahkan kepada Buan Pian. Nah, lalu Buan Pian menerima qabilna. Jadi ajaztu lakum qabilna. Kan biasa gitu ya. Kita ada menyampaikan, seorang guru menyampaikan satu amalan yang disertai dengan ijazah, yakni sanad-sanadnya yang sampai kepada guru-gurunya, sampai kepada Nabi, lalu kemudian diberikan ungkapan ajaztukum, maka si murid menerima atau qabil. Seperti itu. Yang C, ijazah guru kepada orang yang tidak tertentu, misalnya umat Islam, untuk hadis tertentu. Nah ini juga. Baik, lanjut. Lanjut. Baik, ijazah murni yang disebutkan pertama dibolehkan mayoritas ulama. Artinya ya memang sah-sah saja itu meriwayatkan hadis tertentu untuk orang tertentu kan. Terkadang sedangkan ijazah murni lainnya masih diperselisihkan. Jadi ijazah murni yang untuk orang tertentu misalnya itu dibolehkan, tapi yang lain yang misalnya untuk semua umat Islam, nah ini barangkali diperselisihkan. Lambang periwayatannya seperti apa? Ungkapan ajazali fulan, atau misalnya as-sama wal qiraah seperti hadatsani ijazatan, akhbarana ijazatan, atau ungkapan-ungkapan yang diistilahkan oleh para ulama seperti itu ya. Lanjut. Ya, yang keempat adalah al-munawalah. Munawalah ini adalah penerimaan hadis dengan cara pemberian hadis atau naskah ya. Pemberian hadis atau naskah kitab hadis oleh guru hadis kepada perawi, baik dengan periwayatan atau meriwayatkan kembali hadis tersebut. Misalnya ini ada dua nih tadi lah bentuknya. Pertama disertai dengan pernyataan guru hadis untuk diriwayatkan hadisnya, maka disebut munawalah al-maqrunah bil ijazah. Artinya munawalah yang disertai dengan ijazah. Presiden jadi guru hadis, aku memiliki kitab hadis, nah ini kitab pun. Pada menulis kitab ini. Nah, kalau sidin kemudian mempersilahkan, nah ini aku ijazahkan, lalu aku bolehkan kamu untuk meriwayatkannya kembali atau menyampaikannya kepada orang lain. Nah berarti itu al-munawalah al-maqrunah bil ijazah. Ada juga yang sepenuhnya tidak ya, artinya dia tidak menggunakan ungkapan memberikan izin, hanya menyebutkan saja ini adalah ini nah aku julung nah kitab ini lawan nikam, kayak itu aja. Aku julung nah kitab atau naskah hadis yang aku terima dari guru-guruku nah lawan nikam. Ada pernyataan silahkan diijazah, silahkan aku ijazahkan, misalnya aku ijazahkan kepada kau untuk mengamalkannya dan lain sebagainya. Gitu ya. Baik, selanjutnya. Maaf, Kalista, ini kita sampai jam berapa nih? Gimitnya nih berbatas kah? Halo? Kelis, dikira Bapak Kelis. Kada nih apa namanya? Untuk linknya nih berbatas kah? Nah, kurang tahu Pak Humairah. Kada Pak, untuk linknya kurang tahu Bapak. Untuk semua orang.
Ada waktunya. Untuk waktunya kan ada juga Bang Pak batasan itu. Ya, kan biasanya gimit ini diberikan bebatas kalau waktunya sampai berapa, sampai sejam. Tapi pas saja Bang, saya terus terang nggak bisa lama-lama juga ya, karena keterbatasan waktu ya. Jadi mungkin kita, ya kalau dibilang formalitas sih kada juga, karena kan saya tetap memberikan arahan dalam perkuliahan ya. Nang ianya karena saya akan bagikan template tugas tadi ya kepada kalian, disertai dengan kitab-kitab yang nanti ada bisa diakses melalui link-linknya ya. Kita lanjutkan tadi. Munawalah dengan ijazah ini dibagi dalam beberapa macam. Ada yang disertai dengan naskah kitab hadis. Untuk inilah yang kualitasnya paling tinggi dalam munawalah. Jadi ada kitab, nah dijulung lawan si murid, jar si guru. Nah ini kitab-kitab ini kitab atau catatan hadisku yang sudah aku dapat dari guru-guruku. Aku julung lawan ikam. Nah, tapi disertai dengan ijazah. Nah, dan aku berikan izin kepada ikam untuk meriwayatkannya. Nah, itu ngarannya ijazah munawalah makrunah bil ijazah. Kemudian ada juga yang tidak disertai naskah hadis. Nah, di sini aku persilakan ikam untuk meriwayatkan hadis-hadisku, tapi sidin tidak membawa catatan sidin. Nah, kitab atau naskah hadis sidin. Nah, jadi itu sebagian ulama tidak membolehkan. Lambang periwayatannya seperti ungkapan nawalani ya, nawalani atau nawalani wa jazali, yang dengan ijazah. Kalau nawalani itu tanpa ada ijazah ya. Atau ungkapan-ungkapan yang lain, misalnya sami itu misalnya haddasana munawalatan, akhbarana munawalatan wa ijazatan. Ini lambang Anda sekalian tidak banyak ditemui ya dalam kitab-kitab hadis, tapi dia ada oleh sebagian perawi hadis menggunakan lambang periwayatan seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya al-mukatabah. Mukatabah itu apa? Korespondensi ya, menulis penerimaan hadis dengan cara guru hadis menuliskan hadis yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada orang tertentu. Orang yang menulis hadis dapat saja dia sendiri atau orang lain atas permintaan guru. Kemudian murid yang menerima hadis itu dapat saja berada di hadapan guru atau di tempat lain. Ya kurang lebih kayak kita nih lah. Kita nih satu tempat tapi beragam tempat ya Allah. Kita dalam satu majelis online tapi posisi kita jauh-jauh gitu ya. Tidak berada dalam satu majelis yang real. Hanya majelis online. Jadi frekuensinya aja ya Allah. Ini pun bisa kita sebut dengan majelis juga ya, majelis online. Karena kita semua terhubung di satu link itu. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Orang yang menulis hadis tersebut dapat saja guru atau orang lain atas permintaan guru, sedangkan murid menerima sudah tadi ya. Yang menerima hadis itu bisa saja berada di hadapan guru atau di tempat yang lain. Bentuk al-mukatabah ini dibagi dalam dua ya. Pertama yang disertai dengan ijazah. Jadi mukatabah itu dia spesifik ya. Dia beda dengan munawalah. Kalau munawalah itu bisa disertai naskah, bisa tidak disertai dengan catatan atau naskah hadis. Nah, tapi yang penting itu adalah beserta dengan ijazah atau pemberian izin. Nah, ungkapannya di sini kan bentuk al-mukatabah terbagi dalam dua. A, yang disertai dengan ijazah al-mukatabah al-makrunah bil ijazah. Kemudian yang murni tanpa ijazah, hanya menyodorkan kitab catatan hadis
perguruan lawan murid kayak itu aja. Ini kesan si Fulan bin Fulan kayak itu aja. Nah, oke. Lanjut, Nak. Mayoritas ulama membolehkan kedua bentuk tersebut. Meskipun sebagian lainnya juga melarang periwayatan hadis mukatabah murni ini. Ya, bila kada izin tuh ngalihai lah. Ini yang penting tuh izin itu lah, ijazah itu ya. Bila ada itu ijazah, maka kemudian kita boleh meriwayatkan hadis-hadis yang diterima dari guru-guru kita. Lanjut. Perbedaan mendasar antara munawalah dengan al-kitabah adalah bahwa dalam al-munawalah hadis-hadisnya tidak mesti dalam bentuk tulisan. Sedangkan al-mukatabah ya hadisnya mesti tertulis. Selain itu, selain al-mukatabah lebih baik. Ya, lebih baik. Oke. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah al-i'lam. Al-i'lam itu semacam pemberitahuan ya. Pemberitahuan. Yakni penerimaan hadis dengan cara guru hadis memberitahukan kepada perawi bahwa hadis atau kitab hadis yang telah diterimanya. Model bahabar benar ya. Ini jajar si guru. Nah, aku ada berisi kan kitab hadis, catatan hadisku yang kau terima dari guruku Fulan bin Fulan. Kayak itu aja model bahabar aja tuh. Bahabar. Nah, itu ngarannya al-i'lam. Tanpa disertai pernyataan agar muridnya meriwayatkan hadisnya. Sudah dia lusidin kitab hadisnya ditampaikan sidin lawan si murid, udah ada bahabar aja. Nah, itu tetap disebut dengan al-i'lam dan ulama sebagian mengambil dengan cara itu. Artinya kada ada pernyataan tapi tetap aja diriwayatkan. Sebagian ulama jasidin kada membolehkan riwayatan hadis dengan al-i'lam ini dengan beberapa argumen. Ada argumentasinya juga, Bang. Hadis yang diberitahukan mungkin ada cacat. Ya Allah, karenanya guru hadis tidak menyuruh murid untuk menerima hadisnya. Yang kedua, periwayatan al-i'lam ini memiliki kesamaan dengan kesaksian. Ya, itu pengetahuan seorang saksi kepada orang lain atas satu perkara. Kemudian orang lain itu memberikan kesaksian tanpa ada izin dari saksi yang tersebut. Seperti itu. Lanjut dulu. Halo, silakan lanjut. Nah, yang ketujuh adalah al-wasiyat. Wasiat ya. Nah, kalau wasiat ini dia lebih spesifik lagi ya. Artinya penerimaan hadis dengan cara guru hadis mewasiatkan kitab hadisnya kepada orang lain. Wasiat itu dapat saja berlaku ketika si perawi dalam perjalanan atau setelah meninggal dunia. Nah, sebagian ulama salaf membolehkan wasiat ini, di sementara mayoritas ulama melarangnya. Bahkan dianggap merusak paling lemah lah. Dianggap paling lemah. Jadi sebagian ulama salaf membolehkan dengan wasiat, sementara mayoritas ulama melarang. Bahkan dianggap ini bisa merusak merusak segala beberapa bentuk periwayatan. Lambang-lambang. Nah, jadi di sini sebab bentuk al-wasiyah ini tidak memberikan hak kepemilikan naskah atau kitab hadis kepada orang yang diwasiat.
Jadi dia hanya memberikan ijazah, memberikan wasiat itu hanya untuk orang tertentu aja, ya, untuk orang, tidak kemudian orang tertentu yang diberinya catatan itu menyebarkan kembali hadis-hadisnya, karena artinya saya berwasiat untuk si fulan saja. Si fulan menerima gitu, tapi dia tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada kawan-kawan berikutnya. Lambang-lambang periwayatan yang digunakan untuk seluruhnya ini, al-wasiyah ini, untuk al-wasiyah ini seperti ungkapan batu ausa ilayya fulan. Ya, gitu ya. Kita lanjut lagi. Lanjutin setelah. Jadi lambangnya ausa di apa tuh? Ausa ilayya fulan di fi kitab kaza dan seterusnya. Ya, lanjut lagi. Akhir. Nah, yang terakhir adalah al-wijadah. Wijadah ini dapatan bagiannya. Dapatan lah mendapati kitab hadis atau catatan hadis dari seseorang yang di sini disebutkan pengertiannya dengan cara mendapatkan hadis atau kitab hadis yang ditulis oleh para perawinya dengan sanadnya tanpa mendengar atau tanpa diberikan izin atau tanpa diberikan kitab hadis, ya, baik semasa atau tidak, baik tidak pernah bertemu atau pernah bertemu. Nah, menurut Ibnu Katsir, al-wijadah ini Halo. Ya, iya Pak. Pak. Iya. Nggak pulang lah. Maaf. Kehilangan apa namanya? Presentasinya ini lah. Nah, Ini tadi saya lanjutkan ya. Menurut Ibnu Katsir, wijadah, bahasa kita ini dapatan. Bukanlah di sini bentuk periwayatan hadis, namun hanya penceritaan atau hikayah saja yang diperoleh seseorang dari satu kitab hadis. Banyak orang di masa belakangan di sini yang memperoleh informasi hadis dari berbagai literatur kemudian berkata di sini misalnya haddatsana at-Tabari. At-Tabari telah menceritakan kepada kami, ya, telah berbicara kepada kami. Perbuatan ini di sini sangat kada terpuji karena merusak atau mengubah tatanan atau terma periwayatan hadis secara tidak benar. Yang misalnya mendapatkan nukar kitab yang di dalamnya itu ditulis oleh ulama klasik yang sudah meninggal dunia misalnya. Lalu Imam Al-Bukhari misalnya lah, haddatsana Al-Bukhari jawabnya. Nah, itu sesuatu yang bisa merusak. Karena itu ini kemudian sebagian ulama, sebagian besar ya, tidak membenarkan ini sebagai metode periwayatan hadis. Lanjut dulu. Oke. Sejumlah ulama membolehkan al-wijadah ini dengan persyaratan. Mereka yang menerima pun mengemukakan persyaratannya juga. Jadi kada sembarangan bagian. Pertama, tulisan hadis yang didapati haruslah telah diketahui secara pasti siapa perawi yang sesungguhnya. Nah, artinya kan yang menulis, yang mengkompilasi atau mengumpulkan kitab hadis itu ya, hadis-hadis itu ya dalam satu kitab, ya itu harus diketahui dulu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. B, kata-kata yang dipakai untuk
periwayatan tersebut harus yang menunjukkan bahwa hadis itu diperolehnya secara wijadah. Selain itu diisyaratkan bahwa izin dalam al-wijadah sebagaimana halnya dalam al-wasiyah dan al-ihlam harus ada izin. Ya, sebab kalau tidak ada izin maka tidak diakui keabsahannya. Seperti izin periwayatan secara umum, al-ijazah al-ammah, atau ijazah untuk orang yang tidak dikenal, ya, atau yang tidak hadir, atau yang dianggap terputus atau munqati'. Nah, jadi itu ya wijadah. Di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, anak beliau yang bernama Abdullah bin Ahmad bin Hanbal itu menggunakan sebagian periwayatan dengan cara wijadah. Jadi beliau misalnya menyebutkan wajadtu bi khatti fulan, wajadtu bi khatti abi qala, dan seterusnya dan seterusnya. Aku mendapati abahku, aku mendapati tulisan abahku. Beliau kemudian berkata telah menceritakan kepada kami dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini ngarannya wijadah. Ya. Jadi jasinin harus seperti itu. Sehingga para ulama kemudian mendokumentasikan metode-metode ini dalam kitab-kitab ilmu hadis. Oke, ada lagi? Silakan. Oke. Lambang periwayatannya kayak apa? Lambangnya kan seperti yang saya sampaikan tadi. Ada wajadtu bi khatti fulan, hadatsana fulan. Jadi sambung begitu. Sambung ya. Wajadtu bi khatti fulan, aku mendapati dalam tulisan si fulan. Si fulan itu telah menceritakan kepada kami, disirin gitu. Wajadtu fi kitabi fulan bi khatti fulan, bi khatti. Aku mendapati catatan si fulan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Dua pernyataan yang disebutkan pertama dipakai apabila berarti kan wajadtu bi khatti fulan dan wajadtu fi kitabi fulan. Jadi harus ada penerima riwayat tidak pernah menerima riwayat hadis dari penulis hadis yang bersangkutan. B, tulisan yang dinukil telah diketahui secara jelas originalitas atau keasliannya, ya. Dan terakhir C, sanad hadisnya dapat saja munqati' atau bersambung. Nah, modelnya kayak itu. Baik. Mau habis kah? Berarti sudah selesai. Anak-anak sekalian, nanti ini akan terpakai ya ketika pian mengerjakan tugas secara keseluruhan akumulatif. Untuk tugas yang kritik sanad itu nanti mungkin sudah disampaikan oleh PJ-nya ya di masa final. Nah, untuk tugas secara keseluruhannya, dan itu adalah tugas final yang itu akan saya ambil nilainya. Nah, itu karena dikumpulkan secara keseluruhan juga per kelompok. Nanti Ananda Umairah akan bikin link baru ya untuk final ini. Untuk final ini. Nah, jadi tugas iktibar itu akhirnya tetap digawi bagiannya. Yang versi Excel-nya ya. Nanti kita akan coba kalau ada kesempatan, kalau misalnya kita cari waktu ya mungkin sekali lagi perkuliahan, tapi pas di waktu final, karena kan atau mungkin nanti kita cari waktu lah dalam pekan ini ya, dalam pekan berikutnya ini kita cari waktu untuk bisa bertemu secara offline ya. Ya, hitung-hitung kita berkorban ya, berkorban perasaan. Berkorban perasaan ya. Kalau bulan Jumat ini kan kita
korbanannya ya, korban kambing atau sapi ya. Nah, cuman kita harus korban perasaan dulu, artinya merelakan diri lah. Tapi ya ini kan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini di dalam banyak riwayat disebutkan punya keutamaan ya. Jadi keutamaan bahwa amalan-amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah ini meningkat drastis, ya. Meningkat drastis karena apa? Karena dia termasuk salah satu dari bulan haram. Nah, bulan haram, bulan yang suci ya. Bulan yang suci kan 4 bulan Ashhurul Hurum itu kan ada Muharram, ada Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Nah, jadi insya Allah seperti itu ya. Untuk tugas, saya mohon maaf sekali ini belum bisa memberikan kiriman untuk template-nya. Mudah-mudahan bisa dalam sehari atau sehari dua ini, karena itu memerlukan editing yang lumayan perlu waktu gitu, istilah bahasanya, supaya bulan pian tinggal sepenuhnya saja mengacu ke situ, gitu. Oke, ada pertanyaan kah dulu? Silakan Anda, kalau ada. Ini yang tidak hadir adakah? Halo, si Merah. Khairul Latifah Pak, tadi katanya dia masuk terus izin keluar berdahulu karena berobat ke dokter. Itu aja Bang yang ada izin sama Ulun, sisanya Ulun kada tahu Pak Ina. Lawan Ayu Zahratun Nisa izin juga lagi di jalan. Oke. Muhammad Rizky Ahmadani hadir, Pak. Hadir. Oke. Mungkin aku minta informasi dari Umairah aja kan. Artinya mohon dengan kesadaran ya untuk menyebutkan kehadiran atau tidak gitu. Ya. Ada pertanyaan dulu. Saya mungkin tidak bisa sepenuhnya sampai jam 5:30 ya, karena ada jadwal lagi yang harus kita kejar. Gimana kawan-kawan? Ada pertanyaan dulu kah? Atau gimana nih? Mungkin cukup, Pak. Oh ya, baik. Ala kulli hal, yang penting kita sudah ada memberikan arahan, penjelasan ya terkait dengan materi perkuliahan yang sudah saya bagikan di grup ya, dan itu sudah kita jelaskan juga. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan penugasan. Mudah-mudahan ini bisa menghalalkan pertemuan kita, kuliah kita gitu ya. Dan saya mohon maaf kepada Ananda sekalian atas waktu yang mungkin tidak bisa maksimal untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran. Namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar, menuntut ilmu, karena bagaimanapun ini tetap menjadi salah satu kewajiban kita. Saya berkewajiban untuk mengajar, Buan Pian berkewajiban untuk belajar, menyelesaikan tugas-tugas akademik ya di fakultas, di kampus UIN Antasari. Tentunya mudah-mudahan apa yang dipelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Amin. Amin. Kira-kira cukup yang ya saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bersama-sama menutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.